teknologi yang cukup lumayan pesat di masa sekarang ini kan memang banyak anak muda sampai orang tua yang memang memanfaatkan game online tersebut untuk selain mengisi luang waktu untuk memang hobi gitu. Dan juga kebanyakan untuk game online sekarang ini kan banyak variasi ya, dan cukup bervariatif gitu. Jadi uh, bisa mengisi waktu di saat waktu yang senggang ya. Pendapat gue sih sebenarnya banyak sih, cuman kalau buat pribadi gue game online itu game yang bisa nyari cuan aja sih. Perkembangan zaman terjadi begitu dengan cepat yang disebabkan oleh arusnya globalisasi. Globalisasi tidak bisa dihindari dan membawa dampak yang positif serta negatif. Globalisasi juga telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, pengetahuan, teknologi, hingga kebudayaannya. Di era globalisasi ini, banyak sekali game yang mudah untuk diakses dengan menggunakan handphone, terutama untuk generasi muda sekarang. Bermain game online dapat menjadi suatu hiburan untuk segala kalangan usia. Game online itu menurut aku bahan kita untuk meluangkan stres. Kalau kita lagi stres sama kehidupan sehari-hari, banyak tugas, itu kayak refreshingnya ya ke game gitu loh. Jadi ya begitu. Terus emang kalau dilihat dari dampaknya itu ada positif dan negatif. Yang positifnya yang bisa kita bisa petik, bisa dapet itu yang pertama mengurangi stres. Yang kedua kita bisa dapat teman baru dari kita nggak tahu dari mana dia, tapi kita bisa teman baru, bisa mabar atau bisa apalah begitu. Jadi ya menambah relasi lah. Terus yang ketiga menambah motorik ya, kayak ngatur strategi gimana bisa menang bla 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 gitu. Terus pasti ada positif ada negatif. Negatifnya yang pertama, kalau game online itu pasti nggak jauh-jauh dari orang-orang yang toksik pasti. Terus ya karakternya kasar apa gimana, membuang. Terus yang kedua membuang waktu, membuang uang kalau emang gamenya membayar, apalagi kalau kita nggak timbal balik ke kita seperti itu. Selain itu, permainan online juga memiliki sebuah peluang besar untuk dapat menghasilkan uang yang biasa disebut dengan e-sport, sehingga banyak dari kalangan remaja menjadi tertarik dan ingin mencoba peruntungan pada permainan online ini. Melalui permainan online, para gamers juga dapat menambah relasi dengan para gamers lain yang berada di berbagai negara dengan mudah, tanpa adanya terhalang oleh jarak dan waktu. Kalau menjadi sebuah profesi pasti bisa banget. Mengingat sekarang tuh kan emang Gen Z ya, itu kan emang seneng banget main game online. Apalagi yang MOBA seperti itu, mereka lebih tertarik ke seperti itu. Jadi kayak emang peluang untuk kita menjadi streamer game itu lebih banyak. Soalnya emang banyak banget orang yang keangkat ekonominya berkat game, main game doang dapat duit gitu ya. Jadi kayak ya bisa ambil contoh lah, kayak Eriko Lim, siapa yang nggak tahu pasti tahu lah kalau player sepuh, terus Miao Auk ya seperti itu. Jadi ya bisa banget. Menjanjikan mungkin bisa ya, karena banyak yang pro player lain gitu yang ngejoki. Kalau menghasilkan banget sih. Sebelum gue kerja juga cuan gue dari game juga soalnya. Misalnya ditanya profesi yang menjanjikan, menurut saya pribadi akan menjanjikan karena kita bisa lihat dari banyak teman-teman di luar sana yang menjadi pro player atau memang dia sebagai streamer yang memang fokusnya hanya untuk bermain game, dengan catatan dengan bermain game tersebut dia bisa menghasilkan sesuatu yang cukup lumayan besar impact-nya, bukan hanya dari soal finansial tapi dari segi popularitas mungkin. Jadi seorang gamers akan menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari persaingan yang ketat, pola hidup yang tak sehat, kecanduan, dan masih banyak lagi. Kalau kita ngomongin soal tantangan,
Mungkin tantangan terbesarnya adalah harus bersaing sih dengan satu streamer dengan streamer yang lain, dan juga kan beberapa banyak orang-orang yang di seluruh dunia ini banyak mencoba untuk mengambil keuntungan itu bukan hanya dari satu platform tapi dari platform lain gitu. Jadi ketika ada satu pegiat game online yang memang dia semisal contoh kayak dia streamingnya di Twitch gitu, dan ternyata di streamer-streamer lain malah lebih oke-nya di platform yang lain, yaitu kan jadinya ada gap ya di situ, bahwa mungkin dia kurang market dia atau audiensnya kurang cocok di situ dan lebih cocok di platform lain. Jadi dan ada juga beberapa streamer mungkin yang kendalanya mereka kurang up to date dengan game-game terbaru atau mungkin dengan info-info terbaru tentang game yang akan datang atau informasi tertentu gitu. Itu sih yang menjadi hambatan atau tantangan yang dihadapi. Kalau tantangan, jam tidur gue berantakan, makan gue jadi kurang, jadi kurus kayak gini. Ya gitu aja sih sebenarnya. Selain itu, gamers yang kecanduan dengan game online dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan, psikologis, menurunnya nilai akademik, dan berkurangnya interaksi sosial dengan banyak orang. Gamers merupakan sebuah hobi yang dapat menguntungkan jika dilakukan dengan penuh dedikasi, keterampilan, dan modal. Namun, juga perlu diingat bahwa di balik keuntungan tersebut terdapat dampak buruk dan tantangan yang akan dihadapi, serta dapat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai sudut pandang.